ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali, yang kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Betapa banyak kabar berita yang akhir-akhir ini menimpa sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita. Maka inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan, itu sunnatullah. Dengan kesulitan kita bersabar. Nah, dengan sabar kita mendapatkan pahala kesabaran, dan juga dengan nikmat kita bersyukur. Maka dengan sikap kita, syukur kita kepada Allah, itu juga sebuah ibadah yang bernilai apa? Ibadah. Alhamdulillah, kita bersyukur untuk sekian kalinya kita masih bisa berkumpul sekali lagi dalam rangka menuntut ilmu. Dan tidak jenuh-jenuhnya kita nasihatkan pribadi dan teman-teman semuanya untuk mengikhlaskan, memperbarui niat kita dalam menuntut ilmu, dalam perjalanan kita ke rumah. Dari salah satu rumah Allah adalah untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah melalui menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan insyaallah ta'ala lanjutkan kitab akidah, salah satu buah karya dari Al-Imam Abi Bakar Abdullah ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala, dalam Al-Mantumah Al-Ha'iyah, Mantumah Al-Ha'iyah yang disyarah oleh guru dari guru-guru kita, Syekh Profesor Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang turunnya Allah, ya, yang menjadi
atau permasalahan tentang turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Kesimpulannya apa kemarin? Bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah? Ya, meyakini bahwa Allah Tuhan kita ya turun ke langit dunia menyapa hamba-hambanya, menyapa para hambanya. Maka dengan keimanan itu, buahnya adalah atau sikap ahli kita setelah meyakini setelah kita beriman bahwa Allah setiap malam sepertiga akhir turun ke langit dunia, maka apa yang dilakukan seorang beriman? Indikatornya dia pasti akan menyambut kedatangan Tuhannya, kedatangan Rabbul Izzah, kedatangan Al-Jabbar. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nadhim rahimahullah ta'ala, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailah bila kaifin jallal wahidul mutamattahu. Katakanlah wahai sunni, ahli sunnatil jamaah yang mengikuti manhaj Nabi alaihissalam dan para sahabatnya, bahwasanya Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, itu dalam setiap malamnya turun ke langit dunia bila kaifin, tanpa harus mempersoalkan kaifiyahnya bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Mengapa kemarin alasannya? Iya, karena la yudrikuhul absar. Allah Azza wa Jalla ketika kita membahas tentang asma wa sifat, maka dasarnya kita membahas tentang zatnya. Pembahasan tentang asma wa sifat far'un fi dzat. Termasuk kita otomatis membahas tentang zat Allah yang maha suci, maha ghaib. Yang ghaib, yang tidak diketahui, fauqa uqulina. Yang manusia tidak akan pernah bisa membayangkan, mengakali, mengkaifiyahkan. Ya, karena ketika seorang itu ya mengkaifiyahkan, berarti telah pasti akan terjadi banyak permasalahan, karena memaksakan akal yang sempit terbatas ya disamakan dengan zat Allah yang maha sempurna, menyamakan dimensi ya manusia yang terbatas ruang dan waktu, memaksakan itu semua dengan dimensi ketuhanan, dimensi Allah yang dinamakan alam gaib yang tidak bisa kita ketahui. Dengan pakai apa? Hanya bisa pakai iman, dengan modal iman dalam hati. Jallal wahidul mutamaddahu, Allah yang maha agung, tidak perlu dikaifiyahkan, kita cukup yakini ya keagungannya, kesempurnaan, baik dalam rububiyahnya, baik dalam af'al Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah, bahwasanya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur rezeki. Kita yakini semua rububiyah Allah, semua yang Allah lakukan. Allah turun ke langit dunia, Allah berbicara, Allah melihat, Allah mendengar. Al-Wahid, yang maha esa, yang maha satu-satunya zat, yang tidak laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa kita samakan dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Al-mutamaddahu, yang maha terpuji. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi iman kepada Allah, termasuk iman kepada Allah itu merupakan ya, dan merupakan salah satu pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka yang berpegang teguh kepada kitabullah sunnah, Al-Quran dan sunnah,
dan mereka yang berkumpul di atas pedoman itu adalah iman kepada turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kalau sepertiga malam terakhir itu kalau kita hitung kira-kira jam 3 jaman ya sebelum subuh, 3,5 jam ya, sekitar jam 1 ya, sudah ya jam 1. Kalau subuh jam 4 berarti jam 1 sudah mulai waktu kesempatan gitu ya, kita bahaskan kesempatan kita memburu akhirat. Disitulah Allah turun ke langit dunia ya, ke lapisan terendah bumi di sepertiga malam terakhir, dari jam 1 malam sampai jam 4, kalau subuhnya jam 4 ya. Maka sebagaimana sabda alaihi salatu wassalam, yang mana beliau alaihi salatu wassalam yang hamba Allah yang paling mengenal Tuhannya, yang paling mengenal Rabbnya, itu disebutkan dalam hadis mutawatir ya, sebagaimana yang disinggung oleh An-Nadhim rahimahullah ya. Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sekitar 30 sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Suwa'iqul Mursalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Jadi dalam hadis disebutkan bahwa yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ini hadis mutawatir itu ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rabb kita turun ke langit dunia kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit dunia, menunjukkan langit itu berlapis-lapis ya. Dunia ini, bumi kita ini terlindungi atau ada lapisan-lapisannya ya, disebutkan ada 7 lapis, ya. Dan Allah Azza wa Jalla turun ke langit ke lapisan yang paling bawah. Jangan pernah ditanyakan bagaimana, ingat ya. Ya, ingat Allah yang menciptakan waktu. Ingat, Allah yang menciptakan waktu. Kita semua bukan terjebak, maksudnya ya, kita semua dalam sebuah sistem sunatullah yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha yang menciptakan semua itu. Maka jangan dikatakan terus kalau Allah turun sini nanti malam, nanti di Amerika, di Kanada, USA sana sore dong Ustaz. Kalau sini pagi, sana malam, begitu. Jangan seperti itu. Itu madhabul Jahmiyah. Lagi-lagi menjadikan agama itu kias dengan akal. Agama itu tidak bisa dikiaskan dengan akal. Agama itu wahyu. Ya. Lawang sesama makhluk aja berbeda. Ya, cara melihat. Ya. Melihatnya manusia dengan melihatnya hewan berbeda, bahkan sesama hewan sendiri berbeda. Ada yang Allah mampukan untuk bisa melihat malaikat, ya, ayam, ya kan. Maka setiap, ya kan, keluruk itu alarm itu. Keluruknya ayam itu, perkokoknya ayam itu sebuah alarm indikasi kalau ada rahmat turun dari langit. Makanya suruh bangun. Itu rahmat Allah turun, ya kan. Jangan kalah sama ayam. Ya, alhamdulillah ada hewan-hewan tertentu yang menjadi indikator alam semesta. Nah, ya, alhamdulillah bersyukur kalau punya ayam di rumah ya. Berkeluruk jangan diganggu. Artinya membangunkan kita kaum muslimin. Nah, hina yabqa sulusul lail ya, al-akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu, maka Allah berfirman,
barang siapapun dari hambaku yang memohon kepadaku, berdoa yad'uni, memohon berdoa kepadaku, fa astajibalahu, maka fa dalam bahasa Arab itu kan langsung, segera, saat itu juga. Ya, fa astajibalahu, pasti aku akan ijabahi. Nah, lahu, keinginannya apapun itu, apapun keinginan hamba pasti Allah kabulkan. Cuma lagi-lagi jangan pernah kita apalagi memikirkan sesuatu, apa menjadikan sesuatu pemikiran kita sebagaimana pemikiran Rabbuna Azza wa Jalla. Terkadang kita kok nggak dijawab, kok nggak dijabai. Kalau dijabai, apa bedanya dengan khalik dengan makhluk? Kan gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Kan Allah memberikan rezeki apa? Min haitsu la yahtasib. Karena memang Allah memiliki perhitungan sendiri. Bahkan waktu di sisi Allah dengan waktu di sisi kita makhluk kan berbeda hitungannya. Sehari di sisi kalian 1000 tahun di sisi Allah. Dari waktu aja sudah berbeda. Ini menunjukkan Allah itu pasti mengabulkan dan kita meyakini itu. Tapi caranya seperti apa? Min haitsu la yahtasib. Itulah keagungan Allah. Kita hanya disuruh untuk berdoa, meminta, berdoa dan meminta. Dan kita yakin pasti akan dikabulkan. Seperti apa terkabulnya doa? Itu kita serahkan kepada Allah. Nanti kalau apa-apa dikabulkan, kamu dikte. Nanti kita akan mendikte Allah. Oh, saya kemarin umroh, saya minta kapling 2. Pas pulang dikabulkan, dapat kaplingan 2. Atau jualan rumah laku, ya kan? Wah, saya berarti besok tak umroh lagi. Atau malamnya tak sholat lagi, sholat malamnya tak kencengin lagi. Aku pengen punya kaplingan atau punya bisnis atau usaha atau apapun yang permintaan, semoga dikabulkan. Loh, ternyata apa gak dikabulkan? Loh, ternyata malah bangkrut usahanya, kan gitu. Ada nggak mengalami seperti itu? Banyak. Itu tandanya Allah ingin menguji. Kamu tuh berdoa yakin pada fastajibalah atau imanmu hanya sebatas itu. Terkadang Allah itu menguji iman. Jangan pernah tiba-tiba ketika kita berdoa nggak dikabulkan, ternyata kita murka. Percuma saya sholat malam, males udah. Disitulah imannya diuji. Kamu ternyata imanmu sebatas yang dohir A sama dengan B. Padahal Allah la yahtasib. Tidak bisa kita samakan iradatullah, masyiatullah dengan masyiatul ibad. Sama sekali. Bisa diperhatikan ya. Dari sini aja sudah berbeda. Jadi iman aja ujiannya sudah berbeda tingkatannya. Baik, kita lanjutkan. Fastajibalah. Kita yakin sebagai seorang yang beriman pasti Allah kabulkan. Entah itu dalam bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan atau Allah menyimpannya dan nanti di akhirat akan diberikan, diakhirkan atau diganti yang lebih baik yang Allah lebih tahu tentang maslahat hambanya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita. Jadi tidak boleh kita futur. Jadi sholat malam itu kebutuhan. Sholat malam itu adalah tanda seorang beriman kepada Allah. Tanda kita gembira menyambut kedatangan Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'alni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan segera aku berikan kepadanya. Ingat ya, proses semuanya berproses. Ingat ya, tidak langsung tiba-tiba dan semua atas kehendak Allah.
tahta masyiatillah. Kita tidak bisa memaksa. Semua tergantung pada masyiatullah. Ya, hitungannya ada pada Allah. Wa man yastaghfirni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan mengampuninya. Nah, ini menunjukkan pada malam itu disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Kalau kita bangun sulit, ya lagi tidak enak badan, minimal lisan kita beristighfar. Jangan malah scrolling nggak jelas gitu, paham ya? Scrolling Gen Z itu loh, ya, mas ya bapak juga. PT bangun nggak bisa tidur, apa istighfar, banyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu jadi orang beriman ketika terbangun sebelum subuh banyak beristighfar, ya. Dan faedah istighfar luar biasa, ada majelisnya sendiri, ya. Maka hadis ini luar biasa maknanya. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi. Allah azza wa jalla turun ke lapis paling bawah dunia, yamunnu bi fadlihi, Allah memberikan karunia fadilahnya, fatufraju abwabus sama, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran, maka Allah berfirman kepada siapapun yang terbangun dari hambanya, siapapun yang minta istighfar maka yalqa ghafiran, maka dia hamba itu telah mendapati pengampunan Allah azza wa jalla, wa mustamnih khairan, dan orang yang meminta kebaikan berdoa, wa rizqan, meminta rizki, fayumnah, maka akan diberi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tumaqala rahimahullah, kemudian An-Nadhim rahimahullah melanjutkan nadamnya, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh kaumun la yuraddu hadithuhum. Kaum maksudnya ini mengisyaratkan kepada para sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini secara mutawatir. Kaum artinya banyak manusia. La yuraddu hadithuhum, yang tidak bisa dibantah hadis mereka. Ala khaba qaumun, sungguh rugi kalau ada kaum kadzabuhum, yang mereka mendustakan hadis para sahabat itu, wa qubbihu, dan jelek. Ya, ini menjadi bantahan kepada kelompok. Kaumun di sini mengisyaratkan kepada kelompok yang mengingkari tentang sifat nuzul Allah azza wa jalla. Dari siapa? Dari madhab Al-Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan 128 Hijriah. Ya, Jaham bin Safwan, makanya dinamakan Jahmiyah, sebagai influencer. Iya, influencer itu maksudnya yang terkenal karena dia keluar-keluarnya, ya. Karena kejahatan tuh ada yang suka diam, ada yang sifatnya keluar-keluar. Ya, keluar-keluar itu yang bikin ini. Kalau diam dia sesat sendiri. Kalau dia keluar-keluar bikin status, bikin apa, sesuatu yang viral, kan jadi terkenal gara-gara dia. Dia nggak sendirian, dia aslinya mengambil dari Ja'ad itu. Ja'ad bin Dirham itu dedengkotnya sebenarnya. Ya. Ja'ad bin Dirham gurunya, ya. Jadi tidak sendirian dia. Ja'ad bin Dirham ini kemudian dieksekusi oleh Muhammad Abdul Khalid Al-Qasri. Khalid Al-Qasri, gubernur Umayyah, Bani Umayyah waktu itu di Irak, ya. Gubernur Irak di masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang kemudian syubhat ini diteruskan oleh siapa? Mu'tazilah dan kawan-kawannya, dari mereka yang menghamba
akal, atau bahasa sederhananya mereka yang mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa? Hawa nafsu akalnya, mempertuhankan akalnya, tidak menundukkan kepada wahyu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, tidak sampai di sini ya ceritanya kan, mereka terus menerus mengotak-atik hadis nuzul itu. Mereka nggak terima, ya. Dari segi sanad sudah terbantah derajat mutawatirnya, ya. Lalu mereka mengubah makna, tidak selesai dari itu mereka nggak puas, nggak bisa membantah dari sanadnya, periwayatannya, akhirnya mengotak-atik maknanya. Kemarin ya, makna nuzul artinya apa? Yang nuzul, yang turun itu apa? Amrullah, ya, perintah Allah. Ya, gimana perintah? Kok bisa amr, kok bisa berbicara? Siapa yang mengampuni? Siapa yang minta, maka aku akan beri. Gak bisa, nggak mungkin. Sebuah amr itu kan kalimat, bukan fa'il, ya. Pasti ada fa'ilnya. Nah, ini langsung terbantah dari sisi maknanya juga tidak masuk akal, akhirnya terbantah, ya. Kemudian mereka berulah lagi mengatakan bahwa yang turun adalah malaikat. Ya, ini juga tidak mungkin malaikat mengampuni. Yang berhak mengampuni, yang berhak memberi tentunya Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang meyakini seperti itu, berarti dia telah kufur dengan rububiyah Allah. Kan kalau rububiyah kan semua keyakinan kita kepada apa yang Allah perbuat, ya, Allah kehendak, itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ya, maka yang mengampuni, yang memberi, maha mengampuni, maha memberi. Siapa lagi kalau bukan Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin sesama makhluk itu bisa mengabulkan permohonan dan menerima istighfar dengan makhluk yang lainnya, kan. Nah, ini sudah otomatis terbantah. Yaitu tadi, karena memang asalnya menyamakan, menganalogikan Allah Azza wa Jalla, ya. Rabbul Alamin, Al-Jabbar. Dan bagaimana tentang sifat-sifat Allah, kita selalu tekankan, selalu kita ulangi bahwasanya jangan, tidak pernah mengkaifiyah, tidak bisa ditanyakan bagaimana Allah, ya, Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala suratul Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya amma yaf'al, ya, tentang bagaimana apa yang Allah perbuat. Allah mau apa, mau memperbuat seperti apa, itu tidak akan ditanya, ya. Wahum yus'alun, justru yang akan dipertanyakan di akhirat adalah mereka, ya kita semua yang akan ditanyai, ya, apa yang kamu perbuat, kan gitu. Iya, apa yang telah kita perbuat dengan wahyu, dengan Allah, dengan risalah, ya kan, risalah Muhammad SAW. Apa yang telah kamu perbuat? Ya, wahum yus'alun, akan ditanyakan semua itu, ya, tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita mengenal. Nah, ini kita sedang mengenalkan diri kita, sedang belajar mengenal Tuhan kita. Belajar akidah itu bahwasanya adalah kita belajar tentang Tuhan kita. Nah, semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin mengenal Allah Azza wa Jalla melalui asma sifat, melalui wahyu yang Allah turunkan, dan melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin seorang itu disebut alim,
Seorang yang alim adalah orang yang paling mengenal Tuhannya. Kemudian tentang bagaimana kenal apa tentang risalah, tentang nabimu, man nabiyuka, itu maksudnya tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap risalah nabi, ya, yang apa dibawa oleh Nabi SAW, itu semua ditanya. Bagaimana pemahaman kita tentang Islam, dimulai dari rukun-rukunnya, ya kan, rukun Islam, rukun iman, ya, semua hal-hal itu akan ditanyakan. Nah, mereka yang tidak mau belajar akan, ya, waliyadzubillah, akan dihisab, ya, karena tidak mau belajar. Maka salafus soleh itu sangat paham, ya, tidak pernah mempermasalahkan hal itu, ya. Semua nama sifat Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mereka langsung menerima apa adanya, ya, langsung percaya dan mengimani. Jadi jangan pernah dianalogikan sekali lagi pakai akal, sebab sejatinya akal manusia itu apa? Terbatas, tercipta dengan batasan-batasan, ya. Semua yang ada di alam ini semua terbatas, ya. Dan di luar alam itu adalah alam gaib yang hanya bisa digapai dengan keimanan. Melalui apa? Melalui ilmu. Melalui lagi-lagi ilmu. Melalui kita belajar Al-Quran, belajar hadis. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya dalam sebuah majelis, ya, tentang bagaimana Allah beristiwa, ya, bagaimana Allah beristiwa. Maka beliau menjawab, al-istiwa maklum, dimaklumi dalam bahasa Arab, ya. Wal kaifiyatu majhul. Adapun kaifiyah bagaimana itu majhul, artinya tidak diketahui. Ya, caranya tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang bagaimana, tentang sifat Allah, nama Allah, maka itu adalah bid'ah. Artinya tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diberi gambaran rinci, atau tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidak pernah mempertanyakan tentang asma dan sifat. Maka Imam Abdullah bin Daud rahimahullah melanjutkan syairnya tadi, ya. Maka hadis nuzul mengisyaratkan kita kepada, kita semuanya, merupakan salah satu mengajarkan kita indikator, salah satu indikator hambanya yang bertakwa, ya, dengan apa? Ketakwaan yang hakiki, haqqa tuqatih, ya. Ketakwaan yang hakiki sejati adalah mereka yang selalu terjaga setiap malamnya, ya. Mereka yang rela mengorbankan waktu tidurnya untuk bersimpuh, ya, menjumpai Rabbnya, menjumpai Allah Azza wa Jalla. Ada perasaan rindu. Jadi ketika seseorang itu tidak bangun malam, itu akan rasa sedih, ada perasaan sedih. Ini baru sholat malam, loh. Fama baluka bi sholatil fajr. Sholat subuh lebih ditekankan, ya. Ini salaf aja menjadikan indikator sholat malam itu sebagai kesolehan atau kesuksesan pada hari itu. Dimulai dari kapan? Sebelum subuhnya, dari sholat malamnya. Kalau sholat malamnya terluput, berarti ada sesuatu maksiat, ya, yang dia telah lakukan dan dia belum bertobat. Itu para salafus soleh. Beda dengan kita, lewat, ya udahlah, ya, gitu. Apalagi subuh masih adzan, tunggulah sebentar. Lewat sudah itu apa? Sholat sunnahnya, ya, ya. Makanya orang-orang kafir itu ketika menulis buku tentang kesuksesan dan habit itu kan bagaimana mereka bangun pagi, menaklukkan pagi. Itu sebenarnya sudah ada dalam Allah
sudah mengajarkan hambanya. Kalau mau sukses, ya itu taklukkan sepertiga malam itu. Ya. Sebelum subuh sudah bangun, ya memaksakan diri. Memang semuanya dimulai dengan memaksakan diri, sambil memperbaiki niat. Ya. Memang itu taufik dari Allah ya. Tidak bisa kita hanya sekedar memberikan saran. Namun sejatinya yang membangunkan itu Allah Azza wa Jalla melalui niat tulus antum atau kita semua. Kalau kita tulus, ikhlas, insya Allah akan membangunkan. Ya, Allah sendiri yang akan membangunkan itu karena Allah menginginkan hambanya selalu berkomunikasi. Itu tanda kebaikan. Nah, jadi rela ya mengorbankan waktu untuk bersimpuh ya, jadi waktu mengeluhnya kita itu di situ, bukan di medsos ya, amit-amit ya. Tolong jangan dibiasakan kita selalu galau dikit tiktokan ya, lagi sekarang kan apa tiktok gitu loh mas ya, Gen Z ya, alpha ya, bikin alpha apa makanya ada istilah perusahaan itu nggak mau menerima Gen Z. Ya bukan maksud gitu, maksudnya ya kita mendidik diri kita dulu, baru kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Makanya paling bagus kan ketika kita terbangun ya kita membangunkan keluarga itu, semampunya kan, membangunkan. Minimal jangan soleh sendiri ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga anak-anak kita dibangunkan ya, untuk membiasakan minimal sholat witir ya kan, minimal sholat witir 1 rakaat itu itu istiqomah di situ ya. Kalau bisa subuh dibangunkan nggak apa-apa, digotong ya, dulu saya waktu kecil digotong sama bapak saya. Ya alhamdulillah dengan bukan keras ya, didikan orang tua zaman kita dulu kan ya, alhamdulillah ya hasilnya kita. Cuma terkadang kita ketika sudah mendapatkan nikmat kesuksesan justru tidak ingin anak kita seperti kita dulu, kesusahan ya, akibatnya anak-anak Gen Z ya kayak gitu ya kan, jadi lemah, senggol dikit sudah healing ya kan, sudah galau, sudah medsosan gitu-gitulah ya, itu artinya menunjukkan lemahnya iman kita ya. Iman luar biasa ya. Ya. Wallahi jangan ketika kita mengumbar kegelisahan kita di media sosial yang sejatinya ingin diakui ya, ingin mendapatkan validasi ya dari manusia, ingin dikasihani oleh manusia, justru masalah itu tidak akan pergi, akan terus bertambah dan bertambah. Justru solusinya satu-satunya adalah kita menyerahkan semua kepada Allah. Qala ta'ala fi kitabil karim, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, sungguh ya, aku menyerahkan semua gundah gelisahan, kegalauan, permasalahanku kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Nah, kita didik generasi kita untuk selalu terkoneksi pada Allah Azza wa Jalla. Ini kan tarbiyah, tarbiyatul aulad. Barakallahu fikum. Jadi mendidik untuk kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla ya. Kepada Allah As-Samad, satu-satunya tempat mengeluh dan mengadu. Firman Allah Ta'ala di surat Adz-Dzariyat ayat 17-18, Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, hamba-hambaku itu ya, mereka dahulu biasanya kebiasaan ya, mereka para sahabat dan mereka yang mengikutinya dengan baik, mereka di dunia ini sedikit tidur waktu malamnya ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan kebiasaan mereka selalu beristighfar
mohon ampun kepada Allah waktu sahur. Waktu sahur itu berarti kan sebelum fajar. Iya. Bukan yang menuntutkan hawa nafsunya. Ya, sebagian kaum muslimin sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini ya. Hafizallahu taala. Menasihati kita semua di sini beliau hafizallahu taala. Mereka rela bergadang demi dunia dikatakan di sini. Ya, screen time ya, berjam-jam HP-an ya kan. Atau nonton ya, biasanya nonton mabar apa sih? Nobar ya, kalau anak-anak kan mabar, kita nobar, nonton bareng, nonton bola nonton apalah itu ya, main game. Biasanya anak-anak kan suka main game ya, benar nggak? Mungkin bapak-bapak juga masa kecil gue dulu nggak boleh main game, sekarang walhamdulillah. Maka hal-hal ini maka kita, setelah kita tahu bahwasanya Allah turun ke langit dunia semalam itu, malu lah gitu, paling nggak ingat Allah itu turun. Memangnya kita mau sampai kapan seperti itu ya, main game, screening time itu kan, mau sampai kapan kita ya? Atau ada yang rela nginep semalaman ya, menurutkan ego dan gengsi ya, berburu sesuatu yang viral ya kan, kalau nggak pagi-pagi nanti nggak dapet, bisa makanan, bisa gadget, bisa mainan yang lagi viral itu ya kan. Beritanya itu rela ngantri dari malam, buat beli apa? Ngantri beli boneka. Apa yang dicari? Ego ya. Dengan kondisi seperti ini, ekonomi yang lesu ya, kelas menengah memang paling menggiurkan kalau udah diiming-iming egonya ya. Asallahu salamah wal afiyah. Di saat Tuhannya Allah Azza wa Jalla datang kok malah kemana, nggak peduli, waliyatubillah. Maka pantas kalau Allah belum menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, kaum muslimin akan selalu berada di kuasa, ditindas oleh kaum ya, yang berkepentingan atau orang-orang yang jahat. Mengapa? Ya karena memang kita sendiri tidak obah, tidak mau menyambut pertolongan itu, kesuksesan itu yang Allah sampaikan. Ya, masih lalai kaum muslimin. Maka ini tugas kita minimal kepada keluarga kita untuk mengingatkan ya, untuk kita menyambut Allah Azza wa Jalla. Jadi termasuk juga selain sepertiga malam di Padang Arafah ya, di ibadah haji, yang Allah membanggakan di depan para malaikatnya. Lihatlah para hambaku yang mereka rela menempuh perjalanan di segenap penjuru bumi yang jauh. Maka Allah bersaksi, aku bersaksi bahwasanya kepada kalian para malaikat, aku telah mengampuni mereka. Nas'allah, kita memohon kepada Allah ya, semua yang di sini dan yang menyaksikan secara online, semoga kita semua diberi taufik untuk ringan beribadah kepada Allah, menyambut Allah sepertiga malam akhir, dan ya semoga kita menjadi hamba-hamba pilihan yang sukses, terpanggil oleh Allah Azza wa Jalla, berbahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Bisa adzan dulu. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Kemudian mengatakan Allah dalam hadisnya dikatakan ya ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu qiyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, perintah kepada seluruh manusia untuk menyebarkan salam. Ya. Menyebarkan salam. Jadi saling bertemu, ketika bertemu mengucapkan salam. Wa at'imut ta'am, dan beri makan, berbagi sedekah makan. Nah ini contoh nyata ini, ya. Sedekah makan. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, dan sambunglah tali kekeluargaan, rahim, ya. Tali rahim. Ya, termasuk kita berkumpul ini juga menyambung aqarib, ya, menyambung aqarib, ya, mencari teman-teman yang bagus, ya, positif. Wa sallu bilail. Nah ini asyahid di sini kata sholatlah malam, kalian sholatlah malam. Wan nasu niyam, ketika manusia umumnya sedang tidur. Ya, tadkhulul jannah bisalam. Maka apa buahnya? Insya Allah Allah akan memberikan ganjarannya adalah surga. Masuk surga dengan selamat. Dengan selamat berarti ia akan dimudahkan masuk surga. Syukur-syukur kita minta kepada Allah menjadi hambanya penduduk surga yang memasukinya tanpa hisab dan azab, kan gitu. Minta kepada Allah sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang tinggi, minta surga Firdaus, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini merupakan indikator keselamatan, ya, kesuksesan di surga, surga akhirat. Surga dunianya ya jelas dia diliputi dengan keselamatan, ketenangan, ya, karena dia beriman kepada Allah, menjalankan segala sebab-sebab indikator-indikator tadi. Maka kita berharap bisa menjadi hambanya yang takwa. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, nah kita sedikit di sini tentang fadlus sahabah wa tafaduluhum wa mahabbatuhum. Barangkali mungkin ada yang bertanya atau enggak ya? Enggak ada. Tentang keutamaan sahabat dan bagaimana mereka itu memiliki keutamaan masing-masing keutamaannya, ya. Wa mahabbatuhum, dan bagaimana kewajiban kita untuk mencintai para sahabat, ya. Di situ disebutkan bahwasanya sebaik-baik manusia setelah baginda Nabi alaihissalam adalah Utsman, wazirahu. Wazirahu itu Abu Bakar, Umar, ya, Abu Bakar dan Umar. Summa Utsman, kemudian Utsman. Dan yang keempat setelahnya adalah Aliun, ya, Aliun radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah ini kan ada rutbahnya, ada apa? Kedudukannya. Nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syarih hafidhahullah taala. Jadi pembahasan tentang hak para sahabat, ya. Apa hak mereka radhiyallahu taala anhum? Yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah qarni, artinya generasi ini, Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang
seterusnya, sepeninggalnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah generasi setelahnya. Ini menunjukkan generasi ke generasi itu ada gradasinya, ada apa? Tingkatan-tingkatannya. Ya, ini dari sisi apa di sini? Keutamaan, ya, fadilah suhbah. Karena sahabat itu beda keutamanya dengan tabi'in dan seterusnya. Semakin ke zaman akhir zaman semakin sulit, semakin banyak fitnah, semakin banyak cobaan ujian. Nah, jadi disebutkan di sini sebaik-baik generasi adalah sahabat. Itu ya. Baik. Itu saja yang sedikit mukaddimah dari insyaallah pembahasan kita selanjutnya. Jadi pembahasan tentang apa? Hak sahabat untuk kita akui, apa? Derajatnya sesuai dengan apa? Wahyu. Ya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena nanti ada yang berpendapat enggak, Ali itu harusnya duluan. Ya kan gitu, bisa dipahami ya. Nah, nanti akan ada polemik di situ. Siapa lagi? Kalau bukan Syiah. Nah, disitulah keimanan diuji lagi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم